Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, listiqamati darsina wa li manfaati ulumina wa li barakati arzaqina wa an'amina, listijabati du'aina wa li qabuli niyatina wa li qada'i hajatina wa li tanfidi masailina ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafus salih wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita melanjutkan kembali etika pencari ilmu pada dirinya yang kesembilan. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi kita senantiasa menghasilkan mutiara-mutiara thalabul ilmi, sehingga kita bisa mengambil kemanfaatan dari ilmu tersebut dan mendapatkan nur dari ilmu. Amin Allahumma amin. Masih melanjutkan apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Yai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Untuk etika yang kesembilan bagi pencari ilmu pada dirinya adalah tidur secukupnya. Wattasi'u, etika pencari ilmu pada dirinya yang kesembilan, ayyuqallila naumahu malam yalhaqhu dororun fi badanihi wa dhihnihi. Etika yang kesembilan adalah meminimalisir tidur pencari ilmu selama tidak menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif baik pada badan maupun akal. Jadi meminimalisir tidur selama tidak sampai membahayakan atau berdampak negatif pada badan atau akal. Wala yazida fi naumihi fil yaumi wal lailati ala thamani sa'atin. Upayakan ketika melakukan tidur dalam sehari semalam tidak melebihi dari 8 jam. Jadi kalaupun dalam kondisi membutuhkan istirahat, ya, ini jangan sampai melebihi dari 8 jam. Wahwa thulusuz zaman, 8 jam itu berarti sepertiga
dari waktu 24 jam tersebut. Ya, kita bisa membayangkan seandainya kita tidurnya selalu 8 jam, berarti sepertiga hari itu digunakan untuk tidur. Seandainya usia kita 60 tahun, berarti yang kita gunakan tidur sepertiganya 20 tahun. Coba bayangkan. Jadi 20 tahunnya tidur terus. Jadi umur 80 tahun, yang 20 tahun untuk tidur. Nah, sisanya untuk bermain. Sisanya untuk bermain. Jadi habis sudah. Fa ini tamalahaluhu aqalla minha fa'ala. Kalau kondisi memungkinkan untuk lebih sedikit dari 8 jam, maka lakukanlah, karena hal itu lebih baik. Ya, karena terlalu banyak tidur itu juga membuat badan berat, ya, membuat orang malas untuk bergerak. Wala ba'sa ayyuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu. Boleh bagi pencari ilmu mengistirahatkan badannya, mengistirahatkan hatinya, mengistirahatkan akalnya, dan mengistirahatkan matanya. Jadi tidak ada larangan kalau memang dibutuhkan. Contoh misalkan capek, ya, lelah. Biasanya kalau di pondok itu misalkan ya, kalau ngaji sambil duduk terus capek duduknya, seperti pengajian Ramadan itu, kalau pada kebiasaan dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi wabah seperti ini, itu biasanya di pondok itu full ngaji. Jadi istirahatnya itu hanya melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Jadi habis subuh itu dimulai ngaji, nanti selesai jam 11 istirahat, kemudian habis itu sampai zuhur, jam 1 mulai lagi ngaji sampai jam 3. Habis itu melakukan sholat asar, habis sholat asar persiapan untuk maghrib, ya, sampai isya terawih, habis terawih ngaji lagi sampai jam 12 malam. Itu biasanya kalau ngajinya capek duduk, ya boleh sambil rebahan, gitu ya. Pokoknya posisinya macam-macam. Bahkan sampai ada santri itu yang tertidur ketika ngaji, ya mungkin karena saking capeknya. Akhirnya kitabnya ini tidak bertuliskan makna, tapi tergambar cacing, ya, tergambar cacing, karena waktu ngaji tidur, ya, sambil pegang pulpen di kitabnya. Idza kalla syai'un min dzalika wa dha'ufa bi tanazzuhin wa tafarrujin fil mutanazzahat. Jadi jika merasa terlalu lelah, ya, jika merasa terlalu lemah untuk melakukan hal itu, boleh untuk bersantai, ya, bersantai, atau mungkin sekedar melepas lelah. Jadi mengistirahatkan badan, mata, akal, dan seterusnya tadi itu, ini hanya sekedar untuk melepas lelah. Bihaitu ya'uda ila halihi wa la yudayya alaihi. Jadi istirahatnya itu ya sekira kondisinya sudah kembali, ya sudah kembali enak, wala yudayya alaihi, dan janganlah menyanyiakan waktu. Jadi tujuannya mengistirahatkan badan, kemudian keenaan mengistirahatkannya. Akhirnya istirahat terus, ngajinya malah jadi selingan.
Jadi yang jadi pekerjaan pokoknya istirahat. Ini kan terbalik kalau bagi pencari ilmu. Jadi istirahat itu adalah bagian dari meluangkan waktu, mengistirahatkan waktu, mengistirahatkan badan, akal dan mata tadi itu. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, wal asyiru, etika pencari ilmu yang ke-10 adalah ini etika yang terakhir, ya, memilih teman yang baik. Ayat rukal usyrata, meninggalkan memilih teman secara umum. Jadi berteman dengan siapapun ini harus dibatasi. Jadi kalau bisa memilih teman-teman yang baik. Misalkan teman yang suka belajar, teman mudarosah misalkan. Ini akhirnya membuat kita juga ikut menjadi orang yang suka mudarosah, karena teman yang kita kumpuli adalah teman yang suka mudarosah. Ya, kalau dalam nazam ta'limul muta'alim, ya, diterangkan bahwa anil mar'ila tas'al wasal an qorinihi fa innal qorina bil muqarrani yaqtadi. Jadi ketika melihat seseorang itu cukup lihatlah siapa temannya, biasanya akan mengikuti temannya. Teman ini sangat berpengaruh. Dengan orang yang sukanya ngegame, ya akhirnya yang banyak ya ngegame-nya daripada ngajinya. Makanya tadi waktu yang utama yang mana dan yang selingan yang mana itu harus bisa dibedakan. Jadi antara waktu yang utama dan waktu selingan. Memilih teman pun juga demikian. Memilih teman yang akrab dengan hanya sekedar kenal itu pun juga berbeda. Jadi kalau mungkin yang tidak mempengaruhi baik kepada kita, ya sekedar kenal begitu saja. Tapi kalau untuk teman-teman dekat sebaiknya memilih orang-orang yang baik karena dia akan mempengaruhi kita. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi. Meninggalkan memilih teman secara umum ini adalah hal yang paling penting bagi pencari ilmu. Wala siyaman li ghairil jinsi. Nah, terlebih memilih bergaul dengan lawan jenis. Nah, ini juga bahaya. Ya, kalau dalam kondisi thalibul ilmi, ya, seperti yang diterangkan pada bab yang sebelumnya. Ya mungkin bisa saja membuat alasan itu sebagai motivasi. Tanyakan kembali, kira-kira unsur motivasinya dengan unsur mengganggunya lebih besar mana? Coba diangan-angan sendiri. Khususan in kathura la'buhu wa qallat fikratuhu. Terlebih teman-teman yang membuat lebih banyak bermain daripada lebih banyak berpikir. Jadi akhirnya kita sendiri juga akan mengikuti dari apa yang dilakukan teman-teman tadi, menjadi suka bermain, ya, jarang berpikir. Karena seseorang ketika belajar sudah mudah bosan untuk di kemudian hari, dia pun juga malas untuk berpikir. Ya, dia inginnya hal-hal yang instan. Fa inna tab'a surrakun, karena karakter manusia ini suka mencuri kesempatan. Ketika diberi peluang itu akan terus menjalan. Makanya kalau kita berteman dengan awalnya mungkin kita baik, tapi karena kita salah memilih teman, akhirnya justru malah kitalah yang memiliki ide-ide untuk melakukan hal yang jelek
bersama dengan teman tadi itu justru malah bisa terjadi. Jadi bukan teman kita yang mengajak kejelekan, tapi kita yang justru berubah mengajak malah terjadi, dan sangat kemungkinan besar terjadi ketika kita berteman dengan orang-orang yang jelek. Wa afatul usrati diaul umri bi ghairi faidatin, dan termasuk dampak negatif dari bergaul atau berteman secara umum tanpa memilih teman-teman yang baik, diaul umri, hal itu bisa menyia-nyiakan umur, faidatin, dengan tanpa faidah. Contoh misalkan ketika di pondok itu ada beberapa target ya, yang misal menghafalkan Imriti, menghafalkan Jurumiyah, atau menghafalkan Alfiyah misalkan. Itu kalau kita salah teman, akhirnya waktu kita hanya digunakan untuk bermain ya, meskipun bertahun-tahun, sementara teman-teman kita yang lain bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mudzakarah, untuk menghafal, muhafadzah. Maka ketika kita sudah bisa menghafal, sudah bisa memahami, sudah menghasilkan satu kesimpulan, kita belum bisa mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena kita salah bergaul dengan orang yang tidak tepat. Jadi bergaul dengan orang yang tidak tepat itu bisa membuat umur menjadi sia-sia dan tidak ada faedahnya. Wadhahabid dini, bahkan dengan bergaul secara umum itu bisa membuat agama menjadi hilang. Jadi yang biasanya tekun sholat 5 waktu ya, karena memilih teman yang tidak pernah sholat, akhirnya ikut-ikutan tidak melaksanakan sholat. Jadi bahkan bisa menghilangkan agama, itu salahnya pergaulan. Idza kana ma'a ghairi ahli, jika dia berteman dengan orang yang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki keahlian di bidang itu. Jadi makanya memilih teman itu harus memilih teman yang baik. Kalaupun kita nanti kemudian disoroti oleh teman yang lain, kita pilih-pilih teman, tidak masalah kalau memang kita memilihnya karena kebaikan. Tapi biasanya kecemburuan sosial masalah pertemanan ini bukan karena itu, tetapi karena memilih teman yang kaya-kaya saja, misalkan ya, yang berduit saja. Kalau memilih teman yang pandai-pandai atau yang membuat kita lebih semangat belajar, lebih sering belajar, itu biasanya malah nggak ada yang cemburu. Ini sangat penting ya, memilih teman itu sangat penting. Ini termasuk dari apa yang telah saya alami dulu waktu saya di pondok. Saya memang begitu, memilih teman yang suka belajar. Bahkan saya berusaha untuk membuat mereka senang bersama dengan saya. Ya mungkin ketika kumpul-kumpul belajar, saya ya membeli makanan, meskipun makanan yang tidak mahal. Kalau di pondok itu biasanya makanan marning ya, makanan kacang kulit ya. Minumnya ya teh atau kopi, itu sudah wah, untuk belajar sudah semalam itu ya. Biasanya cuma beli kopi ya, segelas besar itu untuk orang 5 gitu, belajar bareng-bareng. Ada yang kadang-kadang di teras madrasah, kadang-kadang di serambi masjid ya. Jadi berkumpul dengan teman-teman yang suka belajar ini membuat kita suka belajar. Bahkan kebiasaan saya dulu ketika di pondok itu ya, tidak pernah tidur pada malam hari, itu karena pengen berkumpul dengan teman-teman yang suka belajar itu.
dan itu menjadi kebiasaan sampai sekarang. Jadi kalau malam malah sulit untuk tidur. Mungkin kalau bagi orang lain ini dianggap sebagai penyakit, ya, sulit tidur ya. Tapi kalau bagi saya ini satu kenikmatan, karena dengan tidak tidur di malam hari akhirnya bisa berkarya, bisa belajar, membuat tulisan-tulisan, membuat buku dan lain sebagainya, menambah khazanah keilmuan. Jadi sebenarnya kehidupan kita itu kalau kita bisa menikmati, maka yang ketemu adalah kenikmatan. Kondisi apapun jangan kemudian kita merisaukan hal itu. Kita tinggal menikmati saja, karena ada yang mengatur hidup kita. Tugas kita adalah menjalani kehidupan. Fa in taja ila man yashabuhu falyakun sahiban sholihan. Kalau memang betul-betul membutuhkan teman, pilihlah teman yang sholih. Ya, teman yang sholih itu ya ukurannya teman yang melaksanakan sesuai dengan amanahnya. Jadi misalkan kalau dia dikasih tugas, dia menyelesaikan tugas lebih dahulu. Wah, ini kriteria yang mau saya jadikan teman. Kalau hafalan gitu, sebelum deadline-nya dia sudah hafal. Nah, ini layak ini jadikan teman. Jadi sholih itu adalah orang yang bisa melaksanakan amanah dengan baik. Itu sholih sebenarnya. Orang yang layak. Sholih itu artinya layak. Jangan dibalik, memilih teman yang biasanya dihukum karena nggak mengerjakan tugas, karena nggak pernah hafalan. Ya akhirnya yang dihukum tidak hanya dia, tapi kita juga ikut dihukum karena berteman dengan dia. Karena lama-kelamaan kita sendiri juga nggak hafalan, nggak menyelesaikan tugas. Dayinan, kalau bisa juga memilih teman yang giat menjalankan agama. Taqiyan, teman yang bertakwa. Wari'an, yang wirai. Wirai itu kemarin itu yang menjauhi perkara yang syubhat. Zakiyan, orang yang bersih hatinya. Kathirul khair, orang yang banyak kebaikannya. Ini kriteria-kriteria yang layak untuk kita jadikan sahib, yang layak untuk kita jadikan teman dekat. Sebenarnya setiap orang punya potensi untuk memilih teman yang baik. Cuman kadang-kadang banyak yang nggak kuat ketika memilih teman yang baik. Kalau memilih teman untuk diajak main game gitu biasanya semangat, tapi kalau mencari teman terus diajak ngaji itu biasanya sulit ya. Qalil syarri, kalau kriteria-kriteria tadi tidak terpenuhi ya minimal orang yang melakukan kejelekannya sedikit. Hasanal muru'ati, orang yang harga dirinya baik. Harga dirinya baik itu makanya nggak suka membuat onar, nggak suka membuat malu. Jadi memiliki harga diri yang baik, sopan, ya. Qalilal mamaroti, memilih teman yang tidak suka berselisih. Karena ada teman tuh yang sukanya memang selalu berselisih, jadi resek terus, selalu mengganggu, usil. Nah, ini kalau ada orang-orang yang usil-usil seperti ini jangan dijadikan teman. In nasya zakaro wa in zakaro a'anah. Jadi intinya teman yang baik itu adalah ketika kamu lupa maka teman ini mengingatkannya. Itu teman yang baik. Dan ketika kamu ingat
teman membantumu. Ya, misalkan, jadi intinya secara sederhana teman yang baik itu ya, di samping kriteria tadi itu ya, sholih, kemudian ahli agama, aktif menjalankan agama dan seterusnya tadi, minimal teman itu adalah yang ketika salah kita diingatkan, dan ketika kita melakukan kebenaran dia membantu. Ini termasuk salah satu etika pencari ilmu pada dirinya. Dan alhamdulillah 10 etika pencari ilmu ya, yang pada dirinya telah kita bahas bareng-bareng, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, etika pencari ilmu pada gurunya. Jadi pada kesempatan berikutnya yang akan kita bahas, tema kita adalah etika pencari ilmu pada gurunya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita secara zahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.